Kajian filsafat ekonomi dan fenomena kelas sosial dalam kapitalisme menurut Thorstein Veblen. Memahami kapitalisme dan fenomena kelas sosial. Kajian kali ini berfokus pada konsep ekonomi dan kekayaan dari sudut pandang filsafat, khususnya melalui pemikiran Thorstein Veblen, tokoh ekonomi institusional yang dikenal dengan teori kritisnya terhadap kapitalisme. Mengapa kajian ekonomi ini penting? Karena menurut pembicara, masalah ekonomi merupakan fondasi utama yang memengaruhi berbagai dimensi kehidupan lain, seperti agama, pendidikan, dan sosial. Bila urusan ekonomi belum tuntas, maka di berbagai bidang lain, motif ekonomi bisa saja mendominasi meskipun secara kasat mata tampak berbeda. Dalam kajian ini, terdapat beberapa istilah penting yang digarisbawahi, antara lain kapitalisme, sistem ekonomi yang menempatkan kepemilikan alat produksi pada pihak pribadi atau perusahaan swasta, berorientasi profit dan beroperasi dalam pasar bebas, long run atau leisure class dan working class. Dua kelas sosial utama yang dibedakan oleh Veblen, yaitu kelas santai atau nganggur tapi kaya, dan kelas pekerja atau yang produktif dan bekerja keras. Konsumsimenkalok, conspicuous consumption. Konsumsi barang dan jasa yang dilakukan secara mencolok sebagai simbol status sosial, bukan untuk fungsi atau kebutuhan nyata. Alienasi, kondisi keterasingan dari hasil kerja yang dialami pekerja dalam sistem kapitalisme. Konsumerisme, budaya konsumsi berlebihan yang menjadi gaya hidup dalam masyarakat kapitalis. Kajian ini juga sangat relevan untuk memahami ketimpangan sosial dan pola konsumsi yang seringkali tidak rasional, serta fenomena budaya dan sosial dalam masyarakat modern. Sejarah dan profil Thorstein Veblen. Thorstein Veblen lahir tahun 1857 dan wafat tahun 1926. Beliau adalah seorang akademisi yang dikenal kritis dan terbilang eksentrik dalam gaya hidupnya. Veblen disebut sebagai bapak ilmu ekonomi institusional dan tokoh radikal yang mengkritik budaya kapitalisme dan pola ekonomi masa itu. Gaya hidupnya yang unik bahkan sampai menyebabkan ia sering dipecat dari berbagai institusi pendidikan. Pemikiran Veblen baru banyak dihargai setelah ia meninggal dunia, terutama karena ramalannya yang mengkritik sistem ekonomi kapitalis dan yang ternyata relevan dengan kondisi sosial ekonomi masa kini. Kapitalisme, ciri dan kritik. Kapitalisme adalah sistem di mana alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal dimiliki secara pribadi. Tujuannya adalah profit maksimal melalui pasar bebas dan persaingan. 5 ciri utama kapitalisme: kepemilikan pribadi, motivasi keuntungan, pasar bebas dan kompetisi, upah pekerja, serta akumulasi modal. Kritik utama terhadap kapitalisme menurut Veblen: eksploitasi tenaga kerja pemilik modal, berusaha menekan upah agar keuntungan makin besar. Sementara pekerja sulit menuntut perubahan karena takut dipecat. Alienasi, pekerja tidak dapat mengklaim hasil karyanya, sehingga merasa terasing dari diri sendiri dan produksi yang dihasilkannya. Rutinitas yang tidak manusiawi, kerja yang monoton dan repetitif membuat manusia
seperti robot, menghilangkan aspek kemanusiaan. Relasi sosial transaksional, hubungan manusia menjadi berdasarkan untung rugi dan transaksi semata, bukan interaksi manusiawi. Overproduksi, produksi melebihi pasar yang mampu membeli, karena daya beli pekerja rendah akibat rendahnya upah, yang akhirnya menyebabkan krisis. Kapitalisme rentan terhadap pertentangan kelas. Kelas borjuis atau pemilik modal versus kelas proletar atau pekerja. Veblen dan Karl Marx sama-sama mengemukakan perpecahan ini. Namun ramalan revolusi proletar dan komunisme Marx belum terjadi sempurna. Ekonomi institusionalisme, konsep dan aplikasinya. Veblen adalah tokoh aliran ekonomi institusional yang menegaskan bahwa ekonomi tidak hanya soal untung rugi, tetapi juga terkait dengan lembaga sosial, budaya, politik, norma, dan adat. Kondisi ekonomi suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh lembaga hukum, aturan sosial, struktur kebiasaan, dan bahkan norma agama. Contoh, sulitnya menghapus subsidi BBM karena sudah menjadi kebiasaan sosial. Korupsi yang terus berlangsung akibat lemahnya institusi hukum dan struktur sosial yang mendukung dinasti bisnis. Dengan pendekatan ini, masalah ekonomi harus dipandang secara holistik, melibatkan berbagai aspek sosial. Konsep kelas sosial menurut Veblen, leisure class, dan working class. Veblen membagi masyarakat menjadi dua kelas sosial utama. Leisure class, kelas santai, kelas atas yang tidak bekerja secara produktif, hidup enak, dan bergaya hidup mewah. Mereka berbagi ciri khas, memiliki waktu luang banyak, tidak bekerja produktif, karena pekerjaan dianggap bukan level mereka. Menumpuk properti fisik, rumah besar, mobil banyak, dan properti imateri, gelar, silsilah, memiliki kode etik sosial dan gaya hidup yang dianggap berkelas sehingga memisahkan mereka dari kelas bawah. Mempekerjakan banyak pembantu sebagai simbol status sosial bukan karena kebutuhan fungsional. Melakukan konsumsi, mencolok untuk pamer, dan menegaskan dominasinya. Working class atau kelas pekerja, kelas mayoritas yang rajin bekerja baik fisik maupun intelektual. Secara sosial dianggap statusnya lebih rendah meski kontribusinya nyata. Fenomena yang sering terlihat adalah working class meniru gaya hidup leisure class untuk memperoleh pengakuan sosial meskipun secara ekonomi tidak efektif. 4 jenis konsumsi mencolok dan fenomena konsumerisme. Veblen mengenalkan konsep conspicuous consumption sebagai konsumsi barang dan jasa secara menyolok untuk menegaskan status sosial bukan karena kebutuhan. Berikut penguraian jenis konsumsi yang dijelaskan. Conspicuous consumption atau konsumsi mencolok, pembelian barang mewah yang sengaja dipamerkan walaupun ada alternatif yang lebih murah dan sepadan fungsi. Tujuan membedakan diri dari kelas bawah, mendapat pengakuan sosial, dan memamerkan kekayaan. Dampak negatif, boros, irasional, memperparah kesenjangan sosial, dan mendorong budaya iri dan tiru. Conspicuous leisure, konsumsi waktu luang mencolok, menunjukkan kemewahan melalui aktivitas santai dan hiburan seperti liburan, olahraga mahal, atau menghadiri seminar kelas atas. Menegaskan status dengan memamerkan tidak perlu bekerja keras. Conspicuous waste atau konsumsi pemborosan mencolok, pengeluaran berlebihan untuk barang atau jasa yang sebenarnya tidak diperlukan, bahkan dengan tujuan
membuang barang tersebut. Misalnya, membeli pakaian mahal yang hanya dipakai sekali, membangun rumah terlalu besar, tidak terpakai seluruhnya. Vicarious leisure, waktu luang mewah lewat perwakilan, kehidupan santai dipamerkan lewat orang lain seperti istri, anak, atau pembantu yang tampil mewah. Contoh, istri yang hanya bersolek dan tampil memukau sebagai simbol status suaminya karena tidak diizinkan bekerja produktif. Selain itu, ada fenomena pecuniary emulation, yaitu upaya tiru meniru gaya hidup kelas atas oleh kelas bawah agar mendapat prestis sosial. Dampak sosial dan budaya kapitalisme. Perempuan, olahraga, dan agama sebagai simbol kelas. Perempuan sebagai tropi wai. Perempuan dipandang sebagai simbol status dan diperlakukan sebagai trofi atau benda mewah yang dipamerkan. Perempuan kelas atas sering tidak bekerja produktif, hanya tampil memukau untuk menunjukkan status suaminya. Feminitas dijadikan komoditas yang mengeksploitasi citra perempuan sebagai lemah, lembut, dan cantik demi menjaga posisi sosial laki-laki. Pilihan perempuan dalam hal ini sering bukan kehendak bebas, tapi tekanan sosial. Olahraga sebagai komoditas status. Olahraga sudah bertransformasi menjadi barang komersial dan simbol kelas sosial. Klub olahraga, perlengkapan mahal, dan tiket pertandingan menjadi komoditas hiburan yang membedakan kelas sosial. Olahraga kelas atas seperti golf, polo, dan olahraga mahal lainnya menjadi tanda prestis sekaligus membatasi akses sosial. Agama sebagai penanda kelas sosial. Praktek keagamaan kerap dipakai sebagai simbol status sosial, misalnya melalui besarnya sumbangan, haji dan umrah rutin, atau pakaian dan perlengkapan ibadah yang mahal. Formalitas agama tinggi justru lebih banyak dilakukan oleh kelas atas, sedangkan kelas bawah lebih bersifat populer. Dalam kasus tertentu, agama digunakan untuk membenarkan ketimpangan sosial dan praktik yang merugikan seperti KDRT dengan dalih agama. Norma sosial dan gaya hidup. Norma-norma sosial menjadi alat untuk memisah kelas. Contoh nyatanya adalah undangan pernikahan mewah dan sekolah elit yang dijadikan simbol prestis. Fenomena ini mendorong pemborosan dan persaingan tidak sehat yang justru sulit membantu kemajuan sosial karena status quo tetap dijaga oleh kelas atas. Paradoks perubahan sosial, konservatisme kelas atas, dan ketidakmampuan kelas bawah, baik kelompok miskin yang waktunya terserap untuk bertahan hidup maupun kelompok kaya yang sudah nyaman, sama-sama cenderung menjadi konservatif dan menolak perubahan sosial. Kelas atas tidak ingin perubahan karena sudah menikmati kenyamanan status quo, sementara kelas bawah terlalu sibuk berjuang hidup sehingga tidak punya energi untuk memikirkan perubahan. Hal ini menjadikan perjuangan membongkar ketimpangan dan mencapai keadilan sosial sebagai proses yang sangat berat dan kompleks. Invention is the mother of necessity. Menciptakan kebutuhan baru dalam kapitalisme Veblen membalik. Pepatah terkenal necessity is the mother of invention menjadi invention is the mother of necessity dalam masyarakat kapitalis. Produk dan teknologi baru justru menciptakan kebutuhan baru yang tidak ada sebelumnya. Teknologi dan inovasi bukan sekadar memenuhi kebutuhan manusia, tapi mengondisikan manusia untuk merasa butuh produk baru melalui iklan dan promosi. Contohnya, produk pemutih wajah
atau gadget canggih yang awalnya tidak diperlukan, namun kemudian menjadi kebutuhan sosial yang harus dipenuhi. Fenomena ini memperkuat siklus konsumsi berlebihan dan pemborosan sumber daya. Visi ideal masyarakat menurut Veblen, masyarakat yang lebih produktif, di mana nilai seseorang diukur dari kontribusi nyata, bukan dari harta atau gelar semata. Gaya hidup yang lebih sederhana, fungsional, dan tidak boros, menghindari konsumsi mencolok yang irasional. Kepemimpinan oleh insinyur, ilmuwan, dan teknokrat yang mengedepankan perencanaan ekonomi rasional, bukan oleh kapitalis atau aristokrat yang tidak produktif. Pergeseran paradigma dari budaya berbasis gengsi menuju budaya kerja yang rasional dan bermakna. Dari gaya hidup yang hanya untuk pamer atau pleasure life menuju hidup yang bermakna atau meaningful life. Refleksi moral dan pengajaran agama dalam konteks kelas sosial. Dosa-dosa yang melekat pada perilaku kelas leisure menurut perspektif agama. Ria, pamer, takabur atau sombong, zalim atau menindas, israf, boros ihmal, atau cuek terhadap masyarakat, ihtikar atau menimbun harta berlebihan, kabut dunia atau cinta dunia melebihi tanggung jawab, mengingatkan pentingnya introspeksi diri dan menolak gaya hidup yang hanya ingin memuaskan ego dan status sosial semata.